Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, ananda salihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, tentunya di pembelajaran tematik. Kemudian tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita semuanya. Baik, anak saleh-salehah dirahmati Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Kita membaca Al-Fatihah dan juga membaca doa belajar, ya. Baik. Saat pimpin sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak saleh-salehah, sekarang kita masuk di tema 2, tentunya dengan judul selalu berhemat energi. Jadi tema 2 itu adalah selalu berhemat energi. Tapi sebelum itu saya mau bertanya kepada anak saleh-salehah, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan ananda semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi di subtema 1 ini, sumber energi, kita akan belajar di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, fokus pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, anak saleh-salehah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Silakan ananda disimak baik-baik. Pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Satu ulang. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Satu ulang. Setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Ketiga, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Baik, itu tujuan pembelajaran kita, anak saleh-salehah, ya. Kita lanjut. Baik. Silakan Anda dibaca. Dibaca masing-masing. Sambil Anda membaca, didengarkan Ustadz membacakan, ya. Yang pertama, gagasan pokok, dan yang kedua, gagasan pendukung. Ini Ustadz sudah pernah jelaskan, ya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pertama,
Ini Ustaz bacakan kembali. Gagasan pokok merupakan ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, jadi gagasan pokok itu biasanya berada di awal kalimat, ya. Nah, ini Ustaz sudah pernah jelaskan. Yang kedua, gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi, ya, atau menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Nah, jadi gagasan pokok itu biasanya ada di awal kalimat, ya, atau merupakan ide utama yang mendasari sebuah paragraf, sementara gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari sebuah paragraf, ya. Nah, jadi gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok. Nah, jadi kalimat penjelas dari gagasan pokok. Taib. Kita lanjut. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak soleh-soleha perhatikan. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Jadi dibaca dulu paragrafnya, ya. Jangan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu tidak membaca paragraf yang ingin ditentukan gagasan pokoknya. Nah, jadi yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apa kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditentukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Baik. Jadi begitu cara menentukan aksara soleha. Dan yang lebih mudahnya adalah yaitu gagasan pokok biasanya berada di awal kalimat, ya. Jadi lebih banyak berada di awal kalimat. Nah, dan dia adalah ide pokok. Nah, ide pokok atau ini ya. Nah, ide pokok atau ide utama. Nah, sementara gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas, ya, kalimat penjelas dari ide pokok itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada teks bacaan, silakan Anda dibaca. Jadi Ustadz akan membacakan dan Anda dibaca juga, ya, sambil mendengarkan bacaan dari Ustadz. Baik. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu untuk bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Baik. Jadi ini bacaannya anak soleh-soleha. Silakan Ananda dibaca. Nah, dibaca juga. Nah, ini saya akan tampilkan di sini. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang anak soleh-soleha, silakan temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup, ya, dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Jadi Ananda isi, ya, di sini manfaat energi matahari bagi makhluk hidup, ya, manfaat energi matahari. Isi di sini, ya, di sini dan juga di sini, ya. Baik. Selanjutnya anak soleh-soleha. Nah, di sini ada gambar visual. Nah, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Nah, sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, di sini ada gambar anak soleh-soleha, silakan dilihat. Nah, di sini ada televisi, kulkas, AC, nah, ada lampu, ya.
Nah, ini adalah salah satu sumber energi yang banyak digunakan, yaitu listrik. Baik, selanjutnya, nah di sini anak soleha, ya, dari gambar yang Ustaz tunjukkan tadi, silakan Ananda menentukan di sini apa yang diceritakan dari gambar tersebut, ya, apa yang diceritakan dari gambar tersebut. Nah, yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Nah, gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Baik. Yang ketiga, tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Ya, tulis gagasan pokok dari gambar yang sudah Ustaz tunjukkan tadi. Baiklah anak soleha, pembelajaran kita untuk di tema 2 ini, subtema 1 pembelajaran bahasa Indonesia cukup. Jadi insyaallah Ustaz akan kirimkan materi PowerPoint Ustaz ini di grup Ananda semua. Silakan Ananda sambil melihat video dari Ustadz, ya, mendengar penjelasan dari Ustadz. Ananda juga silakan melihat PowerPoint yang Ustadz akan kirimkan, ya. Baik, terima kasih anak soleha. Mudah-mudahan anak soleha selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran Ustadz selanjutnya. Demikian kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.